Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ardita Gabriela Simbolon dengan NIM 2317002002. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Vokasi Prodi D3 Kesekretariatan tahun 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Nah, judul yang saya ambil itu analisis faktor penghambat pertumbuhan pegadaian swasta oleh PT Gadai Rezeki Sentosa di Rantau Prapat ditinjau dari strategi pemasarannya. Nah, yang pertama kita bahas itu dari introduction. Industri pegadaian di Indonesia berkembang pesat, terutama pegadaian milik pemerintah, seperti PT Pegadaian. Nah, namun PT Pegadaian swasta seperti PT Gadai Rezeki Sentosa di Rantau Prapat mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Nah, penelitian ini saya lakukan untuk menyoroti faktor-faktor penghambat dari aspek strategi pemasarannya. Meskipun berbagai upaya promosi telah dilakukan, namun perusahaan ini mengalami stagnasi. Adapun metode dari penelitian ini yang saya ambil itu kualitatif. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu yang pertama melalui observasi, yang kedua wawancara dengan 3 orang karyawan dari PT Gadai Rezeki Sentosa Rantau Prapat, yang ketiga dokumentasi. Berikutnya yang kita bahas adalah result. Komponennya itu ada 7. Yang pertama itu produk. Nah, produk dari PT Gadai Rezeki Sentosa Rantau Prapat itu ada 2, yaitu gadai kendaraan dan elektronik. Yang kedua harga yang ditawarkan itu cukup bersaing dan bunganya ringan. Yang ketiga tempat dari pegadaian swasta ini lokasinya itu sangat strategis, di mana bisa dicakup oleh semua kalangan yang membutuhkan dana cepat. Yang keempat itu promosi yang dilakukan oleh PT Gadai Rezeki Sentosa ini melalui media sosial. Yang pertama itu melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, dan juga melalui WhatsApp. Nah, karyawan-karyawan yang ada di sana itu juga ramah terhadap nasabah yang datang untuk melakukan gadai. Prosesnya cepat dan efisien. Kurang lebih proses kalau kita mau melakukan pegadaian di sana itu kurang lebih 15 menit. Nah, bukti fisiknya kantornya itu bersih, rapi, dan wangi. Nah, selanjutnya kita bahas analisis SWOT-nya. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Proses dari pencairannya itu cepat, kurang lebih 15 menit. Yang kedua, persyaratan mudah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, proses pencairannya itu cepat. Jadi syaratnya itu cuma KTP dan bukti barang yang ingin kita gadai. Nah, yang ketiga itu pelayanannya itu ramah dan sopan. Jadi karyawannya itu menyambut kita itu dengan ramah dan sopan. Jadi kita mau menggadai ke sana itu enak gitu. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahannya, di mana keterbatasan sumber daya manusianya itu di sana sangat kurang. Yang kedua, kurangnya promosi digital yang konsisten, di mana karena terlalu sering buat konten namun tidak ada kemajuan, jadi terkadang karyawannya jadi malas membuatnya seperti itu. Yang kedua itu opportunity atau peluangnya, di mana peluangnya itu kebutuhan masyarakat akan pinjaman cepat itu tinggi. Seperti yang kita tahu, banyak pinjaman sekarang ini memerlukan data yang cukup banyak. Bisa jadi kita bilang dia ribet. Jadi orang sekarang itu kan pengennya yang cepat-cepat namun bunganya terjangkau begitu. Yang kedua itu kebutuhan modal usaha kecil. Nah, di mana seperti kita tahu UMKM itu makin banyak berkembang namun mereka kekurangan modal. Jadi ini merupakan peluang bagi PT Gadai Rezeki Sentosa untuk menarik para UMKM untuk menggadai dari mereka. Yang berikutnya itu ada threats atau ancaman, di mana persaingan dari pegadaian milik pemerintah. Nah, seperti kita tahu itu juga kan pegadaian milik pemerintah itu lebih banyak gitu ya. Terus udah lebih lama berdirinya. Jadi kan orang itu
lebih percaya ke sana daripada pegadaian swasta. Yang kedua itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga swasta. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, masyarakat itu lebih percaya terhadap gadai-gadai pemerintah. Namun kan pegadaian swasta itu juga telah memenuhi kriteria untuk pembukaan usahanya. Solusi dari judul saya ini, pertumbuhan PT Gadai Rezeki Sentosa masih terhambat karena rendahnya SDM, promosinya yang lemah, dan persaingan. Strategi pemasaran yang dijalankan belum optimal menjangkau target pasarnya. Solusi yang saya sarankan itu, yang pertama itu optimalkan digital marketing seperti dari Instagram dan TikTok, Facebook juga. Yang kedua, rekrutmen SDM promosi harus khusus lapangan. Nah, dimana kan sekarang juga masyarakat itu belum semuanya pada tahu menggunakan media sosial ya, jadi bisa saja para karyawannya itu turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga itu peningkatan pelatihan sumber daya manusia, layanan nasabah, kemitraan dengan UMKM untuk promosi bersama. Nah, dimana bisa saja pegadaian ini dari saya itu membuka misalnya melakukan acara seperti itu, lalu menjelaskan bagaimana pegadaian ini, apa saja yang perlu dibawa untuk pegadaian ini, supaya mereka juga tidak lebih leluasa untuk berpikir untuk menggadaikan di sini, karena sama saja dengan pegadaian pemerintah juga. Begitu saran dari saya. Sekian penjelasan dari brosur saya ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.